Learners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bismart dan English. Hari ini kita akan berlatih tentang jenis kata dalam bahasa Inggris atau dikenal dengan part of speech ya. Nah, saya ingatkan kembali tentang jenis kata dalam bahasa Inggris ada 9. Yang pertama yaitu noun atau kata benda ya, kemudian verb atau kata kerja, kemudian adjective atau kata sifat, terus adverb atau kata kerja, kata keterangan, ada preposition atau kata depan ya, preposisi, kemudian ada conjunction atau kata sambung, ada interjection atau kata seru, ada pronoun atau kata ganti, dan yang terakhir ada determiner atau kata sandang. Nah, di video ini kita akan berlatih menentukan mana yang termasuk 9 jenis kata tersebut. Nah, waktunya adalah 20 detik ya untuk masing-masing soalnya. Silahkan teman-teman gunakan waktu yang tersedia. Okay, let's start from number 1. Mulai. Time is up. We were in the city yesterday ya. Kami berada di kota kemarin. Nah, kita mulai membahas dari we ya. Membahas kata per kata. We itu artinya kami. Nah, we itu termasuk pronoun ya atau kata ganti. Tepatnya subjek pronoun atau kata ganti orang, subjek sebagai subjek ya di sini. Nah, artinya kami. Kemudian yang kedua, were. Were itu termasuk auxiliary verb atau kata kerja bantu ya dalam bentuk to be. Nah, to be-nya dalam konteks lampau yaitu past time ya. Nah, were itu kata temennya adalah was ya, kalau were untuk jamak, was untuk tunggal, termasuk I. Nah, artinya adalah gitu ya. Jadi were ini sama seperti to be am is are, cuman kalau to be am is are dalam bentuk present, bukan lampau ya. Jadi were itu termasuk kata kerja bantu atau auxiliary verb dalam bentuk lampau. Yang ketiga, in. In itu artinya di atau di dalam ya. In itu termasuk preposisi ya. Preposisi itu kata depan. Seperti apalagi nih? In, terus on ya. Off. Nah, artinya di. Terus yang keempat, the. The itu termasuk artikel. Nah, artikel itu termasuk pada determiner ya atau kata sandang. Nah, the ini termasuk definite article. Dan definite article itu memang satu-satunya hanya the, yaitu kata sandang tertentu. Kenapa disebut kata sandang tertentu atau definite article? Karena the itu untuk membingkai kata benda yang sudah pasti, yang spesifik atau yang sudah kita ketahui sebelumnya ya. Jadi bukan secara umum tapi merujuk pada satu kata benda yang spesifik atau sudah pasti. The ini bisa ada artinya, bisa juga enggak. Kalau ada arti bisa diartikan itu, tapi tidak ada artinya pun bisa ya. Yang keempat, city. City itu artinya kota ya. Kota itu termasuk noun atau kata benda. Kenapa termasuk noun? Karena noun itu dipakai untuk menamai benda ya, orang, kemudian tempat dan ide atau konsep ya. Dan city itu termasuk pada tempat ya, artinya kota. Yang terakhir, yesterday.
Yesterday itu artinya kemarin. Yesterday itu termasuk kata keterangan atau adverb, ya. Adverb atau kata keterangan, tepatnya adverb of definite time atau keterangan waktu tentu. Jadi yang udah pasti, keterangan waktu yang sudah pasti gitu ya. Artinya yesterday, kemarin ya. Jadi ingat, we itu termasuk jenis kata pronoun atau kata ganti. Were itu termasuk auxiliary verb atau kata kerja bantu, berarti termasuknya ke verb ya, kata kerja. Kalau in termasuknya ke preposisi, kemudian the termasuknya ke determiner, jenisnya artikel yaitu definite article atau kata sandang tertentu. Kalau city, kota, termasuk kata benda atau noun ya. Terus yang terakhir yesterday. Yesterday itu keterangan waktu. Nah, keterangan waktu itu adalah adverb of definite time. Karena untuk menunjukkan waktu yang sudah pasti. Berikutnya, mulai. Time is up. I agree with you because you are absolutely right. Nah, saya setuju dengan kamu karena ya kamu sepenuhnya benar. Nah, kita akan mulai dari kata yang pertama yaitu I. I itu artinya saya, di sini letaknya sebagai subjek ya. I itu adalah termasuk kata ganti atau pronoun. Tepatnya subjek pronoun, yaitu kata ganti orang sebagai subjek tunggal ya, artinya saya. Yang kedua, agree. Agree itu artinya menyetujui, termasuk jenis kata verb atau kata kerja ya. Di sini sebagai kata kerja utama. Artinya menyetujui. Yang ketiga, with. With itu artinya dengan. With itu termasuk ke dalam kata depan atau preposisi. Ya, artinya nah, with ini sama dengan in, on ya, sebagai kata depan atau preposisi. Yang keempat, you. You di sini kata ganti orang sebagai objek. You, kamu ya, tapi di sini letaknya sebagai objek. Kata ganti itu apa? Pronoun. Persisnya objek pronoun ya. Artinya sama, yaitu kamu. Kemudian yang kelima, because. Because itu artinya karena, termasuk jenis kata sambung atau conjunction ya. Di sini menyambungkan I agree with you dengan you are absolutely right. Artinya karena. Kemudian you yang kedua ini ya. Di sini you tadi apa? Sama dengan yang sebagai objek, yaitu termasuk kata ganti orang, yaitu pronoun. Tapi you di sini bukan sebagai objek pronoun, tapi sebagai subjek pronoun atau pelaku ya, artinya kamu. Kemudian are. Are itu sama dengan was, were ya, am, is ya, termasuk kata kerja bantu, tapi termasuk verb, tapi fungsinya sebagai kata kerja bantu. Are ini kata kerja bantu berbentuk to be ya. Selain are apa aja? Am, is, was, were ya. Cuman kalau are itu to be atau kata bantu dalam konteks present. Kemudian are juga bisa diartikan adalah ya, sama seperti was, were. Kemudian absolutely. Absolutely ini nih ada ly-nya. Ini salah satu ciri dari adverb atau kata keterangan, artinya sepenuhnya ya. Jadi absolutely itu termasuk apa? Adverb. Persisnya adalah adverb of degree, yaitu kata keterangan untuk menunjukkan intensitas, bahwa sepenuhnya ya, menunjukkan sepenuhnya di sini. Nah, yang terakhir adalah right.
benar ya. Benar itu, right itu termasuk kata sifat atau dikenal dengan adjective ya. Artinya adalah benar atau betul. Next number 3. Mulai. Time is up. The cat catches its prey very quickly ya. Kucing menangkap mangsanya dengan sangat cepat. Nah, kita akan bahas mulai dari kata yang pertama yaitu the ya. The itu merupakan artikel. Tepatnya definite artikel ya. Nah, artikel ini merupakan bagian dari determiner atau kata sandang ya. Kenapa disebut definite artikel? Karena the ini untuk membingkai kata benda yang merujuk pada kata benda yang udah tentu atau lebih spesifik ya, karena sudah diketahui sebelumnya atau yang sudah pasti. Nah, the itu merupakan satu-satunya definite artikel ya. Kalau artikel yang tidak tentu atau indefinite artikel yaitu sama n. Nah, the ini bisa ada artinya, bisa juga enggak ya, bisa juga diartikan itu. Nah, kata yang kedua adalah cat. Cat itu kucing. Nah, cat itu pasti termasuk pada noun ya, atau kata benda. Karena noun itu dipakai untuk menamai binatang ya, barang, manusia, kayak apa tuh, kayak Andi itu termasuknya noun juga ya, kecuali kalau udah berubah menjadi dia laki-laki satu orang, itu termasuknya pronoun. Nah, tadi ingat noun itu dipakai untuk menamai orang ya, benda, tempat, ide atau konsep ya. Cat itu artinya kucing. Yang ketiga catches. Catches itu artinya menangkap. Catches itu kata awalnya aslinya adalah catch ya. Nah, menangkap fungsinya di sini sebagai predikat, berarti catch itu adalah termasuk kata kerja atau verb. Nah, kenapa catch-nya ditambahin ada es-nya? Karena subjeknya adalah the cat. The cat itu kata gantinya adalah it satu ya, berarti ini kan kalimatnya present tense. Jadi kalau subjeknya tunggal, manusia atau binatang atau pokoknya satu ya, maka kata kerjanya misalkan kayak gini nih, berdesis, maka ditambahin es. Kalau kayak watches ya, tapi kalau sleep aja ditambahin s, bukan es gitu. Nah, jadi tapi artinya sama, yaitu menangkap. Yang ketiga its. Its itu merupakan kepemilikan dari it atau possessive adjective. Nah, possessive adjective itu adalah pronoun ya, atau kata ganti. Tepatnya adalah possessive adjective dari it. Kenapa its itu merupakan possessive adjective dari it? Karena subjeknya adalah it. The cat itu kan satu it ya. Jadi kepemilikannya adalah its. Artinya mangsanya. Nya di sini adalah kepemilikan dari the cat gitu. Nah, bedanya gini, kalau it nggak ada s-nya nih, kok it langsung ke s tanpa koma, ini merupakan bentuk kepemilikan atau possessive adjective dari it. Tapi kalau it, s itu singkatan dari it is atau it has ya. Beda ya. Jadi lihat ada komanya atau tidak setelah it-nya. Artinya nya atau tapi untuk benda. Kemudian yang
berapa? 1, 2, 3, 4. Yang kelima ya, prey. Prey itu artinya mangsa. Mangsa itu termasuk kata benda ya, atau noun. Kemudian very. Very itu artinya sangat. Nah, sangat itu merupakan keterangan atau adverb ya. Tepatnya adalah adverb of degree. Apa itu adverb of degree? Adverb of degree adalah kata keterangan menerangkan seberapa kuat atau lemah suatu tindakan dilakukan. Nah, very di sini menguatkan quickly. Quickly itu adalah, coba saya akan, nah tadi artinya apa? Very, sangat ya. Sekarang quickly. Quickly itu nih ada tandanya ly. Ada tandanya ly begini, ini merupakan salah satu petunjuk bahwa ini merupakan adverb ya. Artinya dengan cepat. Nah, kenapa disebut adverb? Tepatnya adverb of quality or manner ya, yaitu karena menjelaskan atau menerangkan cara atau bagaimana suatu tindakan dilakukan. Nah, coba kucing menangkap mangsanya dengan sangat cepat. Berarti dengan sangat cepat ini menerangkan catches ya, menangkap. Jadi very ini menguatkan quickly, sedangkan quickly itu menerangkan catches, yaitu kata kerja. Kan kalau adjective menerangkan kata benda, kalau adverb menerangkan kata kerja. Gitu. Artinya adalah dengan cepat. Oke? Gimana teman-teman? Semoga mudah dipahami ya, dan apa yang sudah saya jelaskan tidak membuat rumit atau pusing ya. Intinya semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari saya untuk kesempatan ini. Jika ada saran atau pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan nyalakan tombol lonceng kamu ya, supaya kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikut, di video berikutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.